Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Sebelumnya itu perkenalkan nama saya Rati, NIM 2021 2105030. Dan saya Lina Limbong dengan NIM 2021210108. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu OOP pada PHP. Ada 8, yaitu Object Oriented Programming atau OOP, kedua kelas, ketiga objek, keempat properti, 5 metode, keenam konstruktor, ketujuh inheritance, 8 visibility. Yang pertama, Object Oriented Programming atau OOP. OOP atau Object Oriented Programming adalah satu metode pemrograman yang berorientasi pada objek yang memiliki data atau atribut serta metode di dalamnya. Tujuan dari menggunakan OOP adalah untuk mempermudah pekerjaan programmer ketika melakukan pengembangan program dengan mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Pemrograman menjadi lebih fleksibel dan dapat digunakan luas dalam skala besar. Dalam sebuah program, sebuah objek yang besar dibentuk dari gabungan beberapa objek yang lebih kecil, di mana objek tersebut saling berkomunikasi dan bertukar informasi dengan objek yang lain untuk mencapai hasil akhir. Yang kedua, kelas. Kelas merupakan blueprint atau cetak biru atau rancangan atau prototip dari sebuah objek. Kelas akan mendefinisikan sebuah tipe dari objek di mana dapat mendeklarasikan variabel dan menciptakan objek. Di dalam PHP, penulisan kelas diawali dengan keyword kelas, kemudian diikuti dengan nama dari kelas. Aturan penulisan nama kelas sama seperti aturan penulisan variabel dalam PHP, yakni diawali dengan huruf atau underscore untuk karakter pertama, kemudian boleh diikuti dengan huruf underscore atau angka untuk karakter kedua, dan selanjutnya. Isi dari kelas berada dalam tanda kurung kurawal. Yang ketiga, objek. Objek adalah instance dari sebuah kelas. Objek berguna untuk memanggil kelas yang kita buat agar dapat dijalankan. Objek dapat memanggil kelas yang banyak. Objek adalah suatu komponen yang mempunyai bentuk fisik dan biasanya dapat dilihat. Objek biasanya dipakai untuk melakukan tugas tertentu dan mempunyai batasan-batasan tertentu. Pada PHP, untuk membuat objek baru harus berada di luar kelas yang ingin dipanggil. Proses instansiasi dilakukan dengan menggunakan keyword new. Hasil cetakan kelas akan disimpan dalam variabel untuk selanjutnya digunakan dalam proses program. Yang keempat, properti. Properti atau disebut juga dengan atribut adalah kata yang terdapat dalam sebuah kelas. Properti ini sebenarnya hanyalah variabel yang terletak di dalam kelas. Seluruh aturan dan tipe data yang biasa diinput ke dalam variabel bisa juga diinput ke dalam properti. Aturan tata cara penamaan properti sama dengan aturan penamaan variabel. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Rati. 5 metode. Metode merupakan sekumpulan kode yang memiliki nama tertentu. Cara mengaksesnya dengan merujuk pada nama metode tersebut.
Metode adalah sebuah aksi atau tindakan yang terdapat dalam kelas. Metode pada dasarnya adalah foundation yang berada dalam kelas. Seluruh fungsi dan sifat foundation bisa diterapkan ke dalam metode, seperti argumen atau parameter. Mengembalikan nilai dengan keyboard return dan lain-lain. Penulisan metode pada kelas OOP adalah dengan cara menuliskan foundation di awal, lalu diikuti dengan nama metode tersebut. Kita dapat memberikan nilai pada parameter metode OOP dan dapat juga mengembalikan nilainya. Konstruktor. Konstruktor merupakan sebuah fungsi di dalam kelas metode yang secara otomatis dipanggil dan dijalankan ketika membuat sebuah objek dari sebuah kelas sesuai dengan nama konstruktor atau pembuat. Adalah metode yang akan dijalankan ketika kita membuat objek. Konstruktor sangat cocok digunakan untuk menginisialisasikan atau memberikan nilai awal ke properti. Fungsi konstruktor dibuat di dalam sebuah kelas. Biasanya metode ini akan berisi perintah awal atau variabel awal yang diperlukan oleh fungsi lainnya di dalam sebuah kelas. Nama fungsi konstruktor diawali dengan 2 underscore. Kemudian yang ketujuh, inheritance. Inheritance adalah konsep OOP di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance dipakai untuk memanfaatkan fitur kode reuse, yakni menghindari terjadinya duplikasi kode program. Inheritance ini disebut juga sebagai pewaris atau penurunan. Di inheritance disebut juga sebagai pewaris atau penurunan. Alam PHP, inheritance atau penurunan sebuah kelas kepada kelas lain menggunakan keyword extends. Kemudian yang ke-8, visibility. Visibility adalah teknik yang digunakan untuk mengatur properti maupun metode pada sebuah objek. Jenis visibility berikut ini. 3 jenis keyboard visibility pada PHP. 1. Public, artinya properti metode atau konstan yang dapat diakses dari dalam maupun luar kelas. Yang kedua, protected, artinya properti metode atau konstan hanya dapat diakses dari dalam kelas. Dan extends atau inheritance kelas akan dijelaskan pada episode tentang pewarisan. Yang ketiga, private, artinya properti metode atau konstan yang dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata atau perkataan mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.